Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kehidupan yang diatur sendiri tanpa melibatkan Tuhan adalah sesuatu kekeliruan yang besar. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang setelah mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita jumpai suatu kebodohan dan kesombongan yang dibuat oleh manusia bila merencanakan sesuatu dalam kehidupan tidak melibatkan Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Karena sesungguhnya manusia tidak tahu apa yang terjadi hari esok, dan hidup manusia di hadapan Tuhan hanya seperti uap saja. Arti hidup kita, saudara, atau hidup kita ini sangat singkat artinya. Tidak salah kita membuat perencanaan dalam hidup ini, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa yang memiliki masa depan adalah Tuhan Yesus. Karena itu saat kita membuat perencanaan, planning dalam hidup kita, kita harus melibatkan Tuhan yang empunya segala sesuatu. Amsal 27 ayat 1 berkata, "Jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu." Kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara, esok hari. Karena itu memastikan suatu hari esok dengan sombong adalah dosa. Karena Tuhanlah yang tahu segala sesuatu yang akan terjadi besok. Libatkan Tuhan sebagai rasa hormat kita, saudara, penyembahan kita kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita dan perencanaan kita. Karena Tuhanlah, karena Dialah pemilik alam semesta ini. Yakobus 4 ayat 15 berkata, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Sebenarnya kita harus berkata, demikianlah firman Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, ingat bahwa kita adalah manusia yang fana, terbatas dan lemah, tetapi Tuhan adalah Allah yang kekal, tak terbatas. Allah adalah Allah yang perkasa. Jadi sepatutnya kita yang terbatas mengandalkan Allah yang tak terbatas. Kita yang fana bersandar kepada Allah yang kekal, dan kita yang lemah bertumpu kepada Allah yang kuat. Dalam Yakobus 4 ayat 16 berkata, "Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah." Saat kita hanya mengandalkan diri kita sendiri saja dalam perencanaan masa depan kita, bisnis kita, usaha kita, apapun juga, tanpa melibatkan Tuhan, adalah kecongkakan dan kesombongan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, harus menjalani hidup ini, saudara, dalam kebergantungan sepenuhnya kepada Allah. Di luar semuanya itu adalah kecongkakan dan kesombongan. Boleh saja kita memiliki self confidence, saudara, tetapi kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya jangan menjadi kesombongan dan kecongkakan. Dan dalam Yakobus 4 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa." Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa saat kita melibatkan Allah dalam seluruh perencanaan hidup kita, masa depan kita adalah sesuatu yang baik, saudara. Tetapi bila kita tidak melakukannya, dosa. Jadi janganlah kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan, merasa diri hebat, merasa diri mampu, saudara. Hidup manusia singkat, kata firman Tuhan, seperti uap sebentar saja lalu lenyap. Yang harus kita lakukan adalah bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan diberkati dan masa depan kita juga
akan diberkati oleh Tuhan. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Puji Tuhan, saudara. Jadi saat kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan senantiasa, maka saudara, sesungguhnya masa depan itu ada, harapan kita tidak akan hilang. Libatkan Tuhan dalam perencanaan kita, dalam planning kita, saudara. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, maka saudara, hidup kita akan dibimbing dan diberkati oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang mempunyai rencana, planning, sudah melakukan ini dan itu. Libatkan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberkati hidup kita. Masa depan kita tidak akan hilang. Harapan kita tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dari kitab Yakobus dan kitab Amsal. Kami mau selalu melangkah dalam hidup ini, dalam perencanaan masa depan kami Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi, karena rencana Tuhanlah yang terbaik bagi hidup kami. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bila Bapak Ibu dan saudari-saudaraku diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.